Assalamualaikum pendengar kisah drama yang setia. Berikut adalah cerita drama keluarga sensasional berbasis kisah nyata yang dibuat dramatis. Jangan lupa subscribe dulu ya. Judul, Aku Pergokin Suamiku Selingkuh Pas Lagi Live di aplikasi TikTok. Kukira dia kerja lembur, ternyata live sambil pelukan sama wanita lain. Bab 1, Kehidupan rumah tangga yang tampak bahagia. Namaku Intan, 30 tahun. Aku dan suamiku Dimas, 33 tahun, sudah menikah 5 tahun dan punya seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, Raka. Dimas bekerja di perusahaan IT sebagai supervisor. Aku sendiri hanya ibu rumah tangga, fokus merawat anak dan rumah. Selama ini aku percaya penuh pada Dimas. Ia jarang pegang HP di rumah, jarang aktif di media sosial. Katanya, gak suka dunia medsos, bikin drama. Aku pun tenang. Tapi ternyata, dia hanya tak ingin aku tahu dunia gelapnya. Bab 2, Munculnya Kecurigaan. 2 bulan terakhir, Dimas sering bilang lembur. Tapi anehnya, lemburnya bisa sampai jam 1-2 pagi. Padahal lokasi kantornya hanya 30 menit dari rumah. Aku mulai curiga. Aku coba telepon kantor, security bilang, "Pak Dimas udah pulang dari tadi, Bu." Tapi saat kutanya ke Dimas, dia malah marah. "Kamu curigain aku? Kamu gak tahu aku kerja banting tulang buat kalian." Aku jadi merasa bersalah. Tapi hati ini tetap tidak tenang. Bab 3, TikTok yang mengungkap segalanya. Aku jarang main TikTok, tapi malam itu, aku buka TikTok karena anakku ketiduran lebih awal. Saat scroll FYP, tiba-tiba muncul akun live dengan nama Bak Babi Cherry. Isinya bikin jantungku nyaris berhenti. Seorang wanita muda sedang live di kamar hotel, dan di belakangnya duduk seorang pria yang sangat kukenal. Itu suamiku. Awalnya dia hanya lewat seperti bayangan. Tapi saat wanita itu tertawa dan bilang, "Sayang, sini dong. Netizen pengin lihat kamu." Dimas muncul penuh di kamera. Memeluk si wanita dari belakang. Mencium pipinya. Dan live itu ditonton ribuan orang. Aku tak bisa napas. Aku tak bisa teriak. Aku hanya menatap layar dengan air mata mengalir deras. Malam itu aku langsung rekam live-nya dan simpan semua bukti. Bab 4, Konfrontasi dan Pengakuan Menjijikan. Esok harinya, Dimas pulang seperti biasa. Aku tetap diam, seperti tak terjadi apa-apa. Lalu saat dia duduk di meja makan, aku letakkan HP di depannya. Kutunjukkan rekaman live TikTok semalam. "Mau jelasin apa, Mas?" Dimas terdiam. Lalu dia tertawa kecil. Tertawa. "Jadi kamu akhirnya tahu juga." Ya udah, aku capek pura-pura. Aku bahagia sama Cherry. Dia ngertiin aku, gak kayak kamu yang cuma marah dan ngatur. Hatiku langsung hancur. Aku tanya, "Berarti tiap kamu bilang lembur, kamu nginap sama dia?" Dia jawab, "Iya. Dan itu lebih nikmat daripada pulang ke rumah yang isinya cuma tangisan dan tuntutan." Bab 5, Aku dibuang seperti sampah. Setelah pengakuan itu, Dimas pergi dari rumah, memilih tinggal bersama Cherry. Bahkan dengan pedenya dia posting video TikTok berdua, berjudul, "Lepas dari toksik Maria G. Patah Hati Kilauan."
Banyak netizen memujanya, tak tahu kenyataan yang terjadi. Aku diblokir dari semua akun media sosialnya. Seakan aku tak pernah ada dalam hidupnya. Aku dihina di belakang, ditinggalkan di depan anakku yang belum bisa bicara lancar. Aku yang dulu diminta berhenti kerja, sekarang harus bangkit sendiri demi Raka. Bab 6. Aku bangkit lewat TikTok juga. Ironisnya, TikTok yang menghancurkan hidupku, jadi juga penyelamatku. Aku mulai membagikan kisahku. Tanpa menyebut nama, tapi kutunjukkan fakta, rekaman, kronologi. Ternyata banyak istri lain yang punya cerita serupa. Akun TikTokku viral. Aku mulai buka jasa konseling untuk istri-istri korban perselingkuhan digital. Aku diajak talk show, masuk podcast, dan pelan-pelan aku jadi kuat, bukan karena aku tidak sakit, tapi karena aku memilih tidak mati dalam sakitku. Epilog, karma tidak pernah lupa alamat. Setahun kemudian, Cherry selingkuh dari Dimas. Semua drama asmara mereka bocor lagi, di TikTok juga. Dimas menghubungiku. Minta maaf. Minta kembali. Tapi aku hanya bilang, maaf, aku sudah tidak melihatmu sebagai suami. Bahkan sebagai manusia pun sulit. Lalu aku tutup pintu selamanya. Aku tidak pernah minta dilukai. Tapi aku bersyukur karena itu membuatku jadi wanita yang tak bisa lagi diinjak oleh siapapun.